Gun mati. Urip ora ana gunane nggo sedulur aja meneh orang lain. Dek gur urip-uripe dhewe mati ya ben. Karena faktanya seperti itu saya nggak bisa belani. Padahal anak yang nomor 1 aja masih kuliah, belum selesai. Anak yang nomor 2 baru SMA. Lah, setelah 1 tahun kakak saya sakit di rumah sakit Bethesda, divonis kena kanker usus lubang pembuangan anus. Sakit 10 bulan, meninggal. 1 hari setelah pemakaman saya ke Sewon Bantul. Itu Gus Heru sering Rotiwahuan. Ya. Saya ditanya, kepiye Gun wingi kakangmu? Luar biasa, orang melayat banyak sekali. Karena guru itu kan dari instansi pendidikan itu kan banyak sekali ya. Jadi yang melayat juga banyak. Leres. Ya syukur nek sing layat oke. Artinya mungkin nek yang melayat itu banyak, mestinya uang duka itu juga banyak. Waktu itu dapat 15 juta. Ya, 15 juta. Tahun itu luar biasa itu. Akhirnya kan untuk biaya pemakaman itu mungkin cukup, bahkan mungkin sisa. Ya syukur nek cukup mentas dhewe orang repoti sing ditinggal. Neng ora suwe meneh susukan ki enek meneh kok Gun. Siapa ben? Selang 21 hari adiknya Mbah Mujono yang nomor 5, Mbah Mujono nomor 3, bapak saya nomor 1. Guru pensiunan guru SMP 1 Ponjong. Meninggal. Setelah pemakaman saya ke Sewon Bantul sana. Lek adik wong mati kok kowe kok ngerti kepiye to Lek? Wong waras wiris, orang sehat walafiat. Tak sebutkan kapan, tahun berapa dia mati, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, bahkan detikan pun saya sanggup. Makanya untuk merekam Einstein itu seperti apa, Simbah tahu persis. Oh berarti nggak ketemu langsung, nggak berarti ya? Iya, dia merekam, iya. Dia bisa melihat. Oh, jadi Mbah Mujono itu dia bisa membaca kehidupan di masa lalu dan kehidupan di masa yang akan datang pun bisa. Iya. Kecuali membaca dan mendeteksi manusia pertama tadi ya. Iya. Tergantung. Ada bocoran nggak Pak Gun? Yang disampaikan ke Pak Gun gitu. Indonesia nanti bakal akan seperti ini loh Gun gitu. Ada nggak? Mungkin bisa saya ceritakan nih Mas. Iya. Tahun 2010. Waktu Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Mbah Jono dulu ada di rumah saya, Jatisari, Sawan, Ponjong, Gunung Kidul. Saya menanyakan, waktu itu Gubernur Jawa Tengah, Pak Bibit Waluyo, wakilnya Ibu Rustri Ningsih dari Kebumen itu ya. Nah, ada berita bahwa Bu Rustri Ningsih itu mau maju jadi Gubernur Jawa Tengah. Berarti nanti akan bersaing dengan Pak Bibit Waluyo. Saya tanyakan, Lek, kepiye peluangnya Rustri Ningsih itu untuk jadi Gubernur Jawa Tengah? Ora payu, nggak laku. Itu ya. Jadi Rustri Ningsih nggak laku dan terbukti yang direkomendasi oleh partai PDIP pun bukan Rustri Ningsih. Padahal Rustri Ningsih kan dia juga kader PDIP, dia wakil gubernur, harusnya dia kan secara nama dia lebih unggul karena dia sudah menjadi wakil 1 periode. Ternyata dari PDIP itu yang direkomendasi adalah Pak Ganjar. Nah, kemudian Simbah tidak saya tanya ngendika gini, Gun, Jokowi sesuk arep tak dadekke wakil presiden, arep tak pasangke Prabowo. Artinya calon presidennya Pak Prabowo, calon wakil presidennya Pak Jokowi. Neng sesuk arep tak dadekke gubernur Jakarta, sik keraketan gur sedilo. Tahun 2010 belum ada rasa-rasan Jokowi maju loh. Terbukti setelah pilkada DKI
PDIP mengusung Jokowi dan ternyata menang. Lah, setelah Jokowi menang, 2014 ada pemilu untuk memilih legislatif. Dulu presiden belum bersamaan. Saya tanya Mbah Jono, Lek, adik Jokowi kok tak dadekke calon presiden. Gerindra itu, Prabowo kan pemilik Gerindra toh. Gerindra itu adalah partai gurem karena urutan 9, urutan 10 partai Hanura punya Pak Wiranto. Ora Gun. Gerindra sesuk arep tak dadekke pemenang pemilu urutan ketiga. Pertama PDI, kedua Golkar, ketiga Gerindra sebelum pemilu. Setelah pemilu yang terjadi apa? Persis seperti itu. Bahkan dulu sebelum pemilu itu saya sowan dengan Ketua Umum Gerindra saat itu, Profesor Dr. Insinyur Soehardi. Dia dekan Fakultas Pertanian Gadjah Mada. Ketua umumnya pun tidak berpikir kalau Gerindra itu bisa menjadi 3 besar. Tapi saya sudah sowan ke dalamnya, itu jalan Kaliurang kilometer 9,8 kalau nggak salah. Pak Derek nempangaken dalam keponakanipun Mbah Mujono untuk pemilu 2014 Gerindra akan dimenangkan Mbah Mujono menjadi pemenang urutan ketiga. Yang pertama PDI, kedua Golkar, ketiga Gerindra. Matur nuwun Mas, matur nuwun Mas. Dan terbukti apa yang dikatakan Mbah Mujono. Artinya dia belum tahu aja, dia belum kejadian ada udah tahu. Lah, setelah pemilu kemudian PDIP ternyata mengusung Pak Jokowi, kabarnya akan mengusung Pak Jokowi. Otomatis nalar saya akan mengatakan bahwa tidak mungkin Jokowi itu diusung oleh PDIP hanya untuk diwakilkan Prabowo. Karena apa? PDIP pada saat itu pemenang pemilu urutan pertama, mesti akan dijadikan calon presiden. Saya matur dengan Mbah Mujono, Lek, iki Jokowi iki malah harap diusung PDIP. Orang mungkin PDIP kan musung Jokowi karena dadi wakil ke Pak Prabowo. Mesti harus didadekke calon presiden. Lah kepiye lek nek Prabowo itu nanti berhadapan dengan Jokowi? Gun, wong kaya Jokowi iki nek pilihan mesti dadine. Jawabannya seperti itu. Nek Prabowo mrene 5 menit weh, aku sanggup dadekke Prabowo dadi presiden. Prabowo akhirnya ke sana. Nah, sudah berkali-kali waktu kampanye di Sukoharjo katanya mau mampir ke Simbah, saya lari ke Sewon, nunggu saya ngabari Simbah. Pak Prabowo kampanye di Sukoharjo nanti mampir. Oh ya Gun, tak tunggu 5 menit Prabowo tadi. Ternyata nggak jadi. Menjelang Pilpres, Pak Prabowo di Kraton Jogja dari siang sampai setengah 10 malam. Saya dikabari teman, saya lari ke sana, nunggu sama Mbah Mujono. Pak Prabowo mau mampir. Setengah 10 teman saya, Gun, ki aku neng bandara karo Pak Prabowo. Lah piye to Mas jarene wong arep mampir Simbah kok malah neng bandara. Ora iki gur ngeterke rombongan. Pak Prabowo nanti akan jalan darat, mau nyekar orang tuanya kan di Banyumas. Tak pikir dia lewat ring road selatan sampai perempat Dongkelan ke selatan, nggak ada 5 kilo Mas itu. Tak tunggu-tunggu sampai jam 12 malam lebih Pak Prabowo nggak datang. Akhirnya Mbah Jono tanya sana, piye Gun adek jagomu ora mampir? Ya ora mungkin wis jam 12 luwih kok. Ya wis sesuk Jokowi rak ngene nyepelekke. 0. Lah kayak kepiye lek ya wis ben Jokowi wae. Artinya kita tidak bisa menerima nasib atau pasrah nasib, itu bisa diproses, Mas. Mbah Jono kalau Jokowi itu bisa pasangan Prabowo, yang jadi Pak Prabowo wakilnya Pak Jokowi. Tetapi karena perjalanan seperti itu, akhirnya apa? Ternyata yang jadi presiden malah Pak Jokowi. Tapi Mbah Mujono kan berharap agar Indonesia itu menjadi kuat, tidak terjadi perpecahan itu kalau calon presidennya itu Pak Prabowo, calon wakilnya adalah Pak Jokowi. Ternyata setelah masing-masing itu saling berkompetisi, rakyat menjadi terpecah. Tujuan Mbah Mujono kan baik, tapi ternyata orang nggak mau jadi baik, ya sudah. Tapi ternyata itu bisa diproses, bukan karena garising atau takdir, itu bukan, tapi manusia.
termasuk hidup dan matinya manusia itu bukan karena partikel 9, tapi itu adalah proses. Kalau untuk yang 2024 sendiri ini gimana katanya Mbah Mujono, Pak Gun? Nah, untuk yang 2024 itu dulu ada staf khusus Menteri Pertahanan Pak Prabowo, itu Jenderal Bintang 1, itu sering ke tempat Mbah Mujono. Itu diundang oleh kami anggota paguyuban, karena kami berharap Pak Prabowo itu jadi presiden. Kami mengundang staf khusus Menteri Pertahanan itu, staf khusus Menteri Pertahanan, agar sowan Mbah Mujono untuk minta kemenangan Pak Prabowo. Akhirnya yang Jenderal Bintang 1 yang staf khusus Menteri Pertahanan itu datang ke Simbah dan minta untuk kemenangan Pak Prabowo. Kemudian disusul saat Pak Prabowo meresmikan sumur bor di daerah Pampang. Pampang itu Pak Prabowo mungkin karena mau ke tempat Simbah, mungkin karena protokoler banyak yang mengikuti, mungkin nggak enak. Dia ke rumahnya Pak Bupati Gunung Kidul. Dia hanya menugaskan Pak Jenderal Bibit Waluyo, mantan gubernur Jawa Tengah, itu yang sowan ke Simbah. Dan Simbah mengatakan Prabowo 1 putaran. Saya menangkan 1 putaran, tidak perlu 2 putaran. Ngokai biaya. Nah, bulan Desember itu saya WA teman saya, besok Prabowo mau tak menangkan 1 putaran dengan perolehan suara hampir 60%. Saya mengatakan seperti itu. Lanjutkan Pak Dodi sekedap ya. Nah, WA saya tanggal 17 Desember ke teman saya itu tak screenshot, kemudian saya kirim ke yang stafnya Pak Prabowo yang sowan Simbah itu. Dia jawabannya, iya Mas Gun, yang 6 bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo mau dimenangkan 1 putaran. Jadi tidak, dia sendiri juga masih ingat bahwa Pak Prabowo itu mau dimenangkan 1 putaran. Nah, setelah tapi kan saya gini, tapi untuk perolehan suara mendekati 60% itu kan belum, Mas Agun. Itu baru permintaan saya pada bulan Desember untuk dimenangkan dengan perolehan saya suara mendekati 60%. Karena kalau kemenangan itu 51, 52, 53 itu masih dianggap wajar. Tapi kalau sudah mendekati 60 itu sudah di luar kewajaran. Artinya mestinya ada faktor X yang berkarya di situ. Oke Pak Gun, saya lanjutkan dari Mas Hendra. Ini mungkin tetap terkait masalah 2024 ini Pak Prabowo. Kan banyak para spiritualis itu yang mengatakan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo nanti nggak sampai bertahan lama. Bahkan ada yang memprediksi 2 tahun itu beliau akan turun, mungkin nanti dalam tanda kutip itu nanti sakit atau meninggal, kita tidak tahu. Tapi banyak yang memprediksi kayak itu. Saya ingin tahu apakah Mbah Mujono juga pernah bercerita, ngasih informasi tentang hal kayak gitu Pak? Mbah Mujono tidak pernah mengatakan itu, karena Mbah Mujono mungkin belum pernah melihat ke depan itu seperti apa. Tetapi Mbah Mujono itu dia melihat ke depan disesuaikan dengan seperti yang kemarin disampaikan pada waktu pengantar itu ya, perubahan peradaban. Jadi yang berkaitan dengan perubahan peradaban. Ya. Jadi manusia zaman dulu itu memiliki peradaban yang benar, karena zaman dulu itu manusia itu banyak yang kembali ke ketiadaan atau bisa mencapai sampurno atau moksa. Ya. Nah, sekarang manusia
itu sudah lazim, besok mati. Ya. Dan sekarang peradaban manusia itu ya nanti kalau sudah tua atau bahkan belum tua sakit mati. Padahal peradaban zaman dulu manusia itu sakit itu nggak bisa. Karena apa? Orang yang mengkaryakan kendaraan batinnya ini kemudian bisa ketemu dengan partikel-partikel batin, raga itu tidak mungkin sakit. Kalau sakit, maka partikel batin itu akan sangat mudah untuk menyembuhkan